pekerja, kembali dengan saya Hari Solputra dalam OPEK Obrolan Pekerja. Ini adalah sesi terakhir dari sesi wawancara yang luar biasa dengan seorang Harun Ar-Rasyid yang bagaimana menginspirasi kita untuk tetap gigih, ulet, tangguh menuju mimpinya. Dan tadi kita sudah bicara tentang bagaimana seorang Harun Ar-Rasyid seorang peneliti. Yang kalau saya ibaratkan seorang Elon Musk itu adalah seorang kreator. Seorang yang bermimpi, bahkan dia sudah mikirkan bagaimana untuk bisa buat sebuah kehidupan di Mars. Yang hari ini mungkin bagi orang itu ya mustahil gitu kan. Tapi bagi seorang peneliti, ini bukan sesuatu yang mustahil, justru dari yang mustahil itu bisa menjadi mungkin. Nah ini bagaimana Bang, bagi seorang peneliti yang yang hidup dalam sebuah birokrasi, tapi juga punya tanda petik ide-ide liar untuk Indonesia. Ya. Jadi gini Mas Haris, Ya. dunia litbang Indonesia ini sebenarnya masih tahap berkembang seperti negara kita. Jujur peneliti di Indonesia itu cuma ada 89 per 1 juta penduduk. Dibandingkan Vietnam 670-an. Korea Selatan 8 ribuan per 1 juta penduduk. Nah, kita sangat sedikit. Anggaran pun kita cuma 27 triliun. 27 triliun. Sedangkan Vietnam bisa 24 triliun. Itu negara kecil ya. Kecil. Iya. Nah, sebenarnya kalau mimpi saya sebagai peneliti itu ingin pemerintah itu lebih fokus. Perkembangan ke arah sana sudah ada. Jadi perbaikan dari sistem litbang kita itu ada 3 hal. Mas Haris. Pertama SDM, oke. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang tadi sistem merit itu akan meningkatkan kualitas SDM. Kita harapkan. Yang kedua terkait dengan organisasinya. Sudah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 yaitu tentang Sistem Nasional Iptek, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Itu mengamanatkan untuk terbentuknya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga semua nanti satu pintu dikelola oleh BRIN. Nah, kita harapkan dengan lebih terfokusnya pengelolaan akan lebih maksimal dunia litbang kita. Ketiga yaitu kebijakan pendukung. Nah, ini harus diperlukan. Mudah-mudahan di pemerintahan sekarang dan kedepannya bisa maksimal. Itu tadi Mas Ari sampaikan. Di luar litbangnya sudah sangat berkembang. Kenapa? Karena didukung oleh kebijakan. Amerika litbang senjata, Jepang litbang peralatan elektronika, Cina sama litbang, bahkan dia macam-macam, peralatan rumah tangga segala macam. Eropa sama, litbang pesawat diambil alih. Sebenarnya kita ada hal-hal yang bisa kita kembangkan dan difokuskan. Kalau saya pribadi keinginannya itu kita ada litbang yang fokus terhadap satu hal. Contohnya apa tuh Bang? Kita sebenarnya kan punya dulu pesawat, litbang pesawat itu kalau bisa fokuskan ke sana, ya bisa lebih maksimal. Gitu. Seperti itu. Jadi tadi pertama SDM, yang kedua organisasi, ketiga support ya. Support itu kan artinya link and match antara pemerintah, swasta, stakeholder yang lain, sehingga buat sebuah ekosistem gitu ya. Itu yang akhirnya membuat negara Amerika bisa maju, Jepang bisa maju, Cina bisa maju. Mereka fokus ya. Fokus bagaimana membangun 3 hal tadi. Sebetulnya kita menuju ke sana. Cuma memang ini bicara decision ya, bicara kebijakan. Dimana ya kalau kita bagian dari grup kecil, kita tidak boleh pesimis. Indonesia mungkin 2030-2045 menjadi negara superpower asal asal SDM-nya diperbaiki, organisasinya lebih perbagus lagi, dan support sistemnya ini yang mungkin akan membuat kita bisa lebih luar biasa. Pak Presiden sudah targetin industri 4.0. 4.0 itu tidak bisa di-backup. Tidak akan bisa terjadi jika tidak di-backup oleh litbang. Betul. Industri itu semua balik ke litbang. Gitu. Kayak saya 10 atau sekitar 11 tahun yang lalu sudah berpikiran, karena saya dulu fokus di dunia fuel cell namanya ada. Mungkin Mas Haris juga baru dengar ya fuel cell itu apa. Itu berkeinginan kita bisa menjadi salah satu bagian dari riset ataupun litbang fuel cell tersebut, sehingga ketika nanti 10-20 tahun ke depan dari 2009 saat itu kita bisa mengambil peran. Ternyata ya tidak bisa seperti itu Mas Haris. Jadi kadang momentum juga ya, momentum bagaimana seorang visioner gitu ya, yang
ya mungkin walaupun gini ya, saya nggak tahu nih, kan kalau kita bicara demografi ya 2030, 2045 itu kan kita kelebihan. Betul. Kalau kelebihannya orang-orang hebat, SDM-nya bagus, punya kompetensi, majulah. Siap. Tapi kalau orang-orangnya jelek, tidak teredukasi, walaupun banyak orang ya nggak maju juga. Betul. Gitu kan. Sehingga mimpi yang akan dibangun menuju Indonesia lebih baik lagi, Indonesia superpower, itu sebetulnya memang harus punya basic litbang ya. Betul. Bisa riset gitu ya. Itu yang kami harapkan. Gitu ya, berarti mau tidak mau negara ini ya memang harus bukan katanya, tapi berbasis fakta, data yang bisa terimplementasikan dengan luar biasa. Dan itulah peran pekerja sebenarnya. Dan sekarang kan lebih populer mobil listrik, kendaraan listrik. Kenapa kita tidak maksimalkan? Betul. Kebetulan di unit kami juga sudah buat modifikasi motor konvensional menjadi motor listrik. Dari konvensional jadi motor listrik gitu ya. Jadi kita harap kita bisa berperan. Di kementerian kami sudah coba berperan, sudah berpartisipasi, yang mudah-mudahan ada dukungan kebijakan yang lebih maksimal lagi. Seperti itu. Baik. Kalau gini Bang, kalau untuk pekerja itu kan mudah-mudahan para pekerja menonton ini, OPEC ini pasti dapat inspirasi gitu kan. Kalau saya tanya ini Bang, ini mungkin agak sedikit spiritual pertanyaan juga ya. Ini saya mohon maaf sebelumnya. Kira-kira nih kan kalau seorang kalau saya sebutin nama Soekarno, itu proklamator. Betul. Atau kita balikin deh, proklamator Soekarno. Ya. Lalu kalau kita bicara tentang Bapak Koperasi, Bung Hatta. Bapak Pendidikan, Ki Dewantoro. Nah, kalau Harun Ar-Rasyid, itu apa tuh? Peneliti. Oke. Berarti kalau misalkan besok pagi jam 10 misalkan harus menghadap Tuhan gitu, ingin dikenal sebagai apa nih agar buat Indonesia lebih baik lagi, dan bagaimana langkah-langkah taktisnya? Ini saya wariskan buat Indonesia 1, 2, 3 itu gimana Bang? Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama sahabat pekerja Indonesia. Tetap ingin jadi peneliti Mas Haris, peneliti, tapi itu tadi penelitian tidak cuma fokus terhadap akademis, tapi peneliti yang seperti Thomas Alva Edison, seorang pengusaha juga, atau kalau kita tarik zaman yang lebih jauh lagi, Al-Khawarizmi segala macam, seorang peneliti yang juga mempunyai ilmu agama yang cukup mumpuni, banyak hal gitu. Jadi saya ingin jadi seorang peneliti yang mempunyai hal-hal lain di diri saya juga, seperti itu. Tidak cuma sekedar peneliti saja. Apakah ke depannya saya juga sebagai bagian dari pengusaha, teknokrat seperti Pak Archandra, peneliti tapi teknokrat seperti itu. Jadi saya ingin seperti itu, Mas Haris. Berarti sahabat pekerja, ketika kita masuk dalam sebuah sistem, entah sebagai karyawan, pekerja, atau apapun itu, kita jangan hanya bermimpi cuma itu saja. Tapi kita harus mengembangkan wawasan kita, keterampilan kita, pengalaman kita, sehingga yang tadi dikatakan oleh Bang Harun itu, seorang Khawarizmi misalkan, dia peneliti, dia ilmuwan, tapi dia juga seorang ahli agama, ahli fikih, ahli politik juga. Jadi memang walaupun orang hari ini bicara bab spesialis, tapi basically-nya itu ya harus betul-betul punya fondasi. Gitu kan? Jadi kalaupun nanti Indonesia superpower yang semuanya mentalnya kaya, semuanya yang punya visi ke depan, punya optimisme, ya. Karena percuma kita banyak orang, tapi tanda petik bodoh semua, gitu kan? Ya. Saya punya ide terlihat, Mas Haris. Kalau orang sekarang lebih fokus kendaraan listrik, saya bahkan sudah punya keinginan sebenarnya membuat mobil terbang besar, mobil terbang. Itu cita-cita yang memang ketika masuk dunia litbang itu.
Iya, iya. Jadi kalau mobil listrik 2015-16 saya sudah coba modifikasi dari mobil Golf, saya buat mobil listrik berbasis fuel cell. Karena saya basicnya di fuel cell, teknologi fuel cell, itu udah saya buat. Tetapi karena memang kondisi ya itu tadi balik lagi kebijakan yang kurang mendukung, ya seperti kita lihat juga kayak SMK untuk industri otomotifnya belum maksimal juga. Tapi ide terlihat saya ya ingin membuat mobil terbang. Iya. Berarti kalau di Australia ada dokter terbang, kita mobil terbang gitu ya. Baik, Bang Harun, ini apa nih buat pesan buat para pekerja yang menonton channel Sahabat Pekerja ini, yang saya pikir yang nama kita nggak pernah tahu siapa yang akan nonton, apakah nanti teman kita, saudara kita, atau mungkin 10 tahun lagi cerita ini, mimpi ini baru orang tonton gitu kan. Apa nih yang akan Bang Harun sampaikan kepada untuk para pekerja? Satu, harapan saya kita ini jadi pekerja jangan cuma sekedar pekerja. Itu tadi pekerja plus. Pekerja plus. Menarik ini. Pekerja plus. Yang kedua, hindari zona nyaman. Sebagai pekerja, ketika kita sudah masuk zona nyaman, sudah pasti tenggelam. Hilang kreativitas ya? Hilang kreativitas. Dengan kita meninggalkan zona nyaman, kita ambil tantangan, kita akan lebih berkembang. Itu yang kedua. Yang ketiga, tolong biasakan mencari kemanfaatan. Itu prinsip saya, selalu memberi manfaat. Walaupun dampaknya sangat kecil, tidak masalah. Yang penting kita maksimal untuk bermanfaat. Tidak perlu cari perhatian orang, tidak perlu ingin dilihat, tapi bagaimana kita memberikan kemanfaatan. Terus yang keempat, kalau saya pribadi pesan ke teman-teman pekerja harus kritis. Tetapi solutif. Jadi bukan cuma demo tapi nggak ada solutif. Ini demo tapi ada solutif. Gitu ya. Jadi harus kritis tapi solutif. Itulah pekerja yang hebat. Mungkin itu saja Mas Haris yang bisa saya sampaikan. Baik sahabat pekerja, ini di akhir sesi ini luar biasa bahwasanya tidak boleh kita terjebak dalam zona nyaman. Kita harus harus betul-betul mengeluarkan seluruh kreativitas kita, mimpi-mimpi kita, berpikir kritis agar apa yang kita cita-citakan itu bisa sejalan tuh dengan visi kita, dengan passion kita. Jadi menariknya kalau saya mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih dari hari ini. Baik sahabat pekerja semuanya, terima kasih ini Bang Harun sudah datang di tempat kami. Mudah-mudahan silaturahim tidak berhenti di sini. Mudah-mudahan kita akan terus bersilaturahim, bisa berbagi, bisa berbagi manfaat kepada para pekerja dimanapun Anda mendengarkan siaran ini. Dan sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan sukses selalu Bang Harun. Terima kasih dan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Soputra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.